Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen. Disilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bung Alfian. Kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian senantiasa sehat walafiat. Nah, Bung Alfian, kita melihat pemandangan yang menarik ya, ketika pelantikan Prabowo, Anies, SBY, tokoh-tokoh lain diberikan tepuk tangan atau diapresiasi lah oleh yang hadir. Tiba di keluarganya Jokowi, itu ada Kaisang kalau nggak salah dan adiknya, itu disoraki Bung Alfian. Nah, ini fenomena ini apa respon Bung Alfian? Karena saya merasa harusnya di ruangan itu kan pro Jokowi semua harusnya. Tapi kok bisa sampai disorakin? Nah, ini respon awalnya, silakan Bung Alfian. Kita sudah 10 tahun persis mengalami pengelolaan negara yang membuat masyarakat sangat menderita, sangat sulit. Kalau menurut saya, ya cerita berita disorakin. Kalau anak Jakarta kan bilang, sorakin rame-rame, gitu. Sekarang bagaimana proses-proses penyusunan kabinet, proses-proses merealisasikan pidato pada saat pelantikan, itu mulai kita lihat ke depannya. Nah, untuk Jokowi, keluarga Jokowi itu harus didudukkan secara proporsional. Artinya dia harus sampai kepada sebuah bahwa dia adalah orang yang pernah mengurus negara ini dan dia punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Mungkin dia sudah selesai secara demisioner, memang bukan lagi Presiden Indonesia. Tapi secara kelakuan, secara tindakan, secara delik, dan berbagai rangkaian sejak awal dia dilantik, dengan cepat-cepat dia mengeluarkan surat edaran tentang pembagian mobil-mobil kepada para menteri, itu dipersoalkan. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Jokowi memang orang yang tidak layak, tidak pantas, tidak patut, tidak seharusnya, tidak masuk rukunnya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang presiden. Kenapa saya mau menyampaikan ini, Bung Kameramen? Mari kita berdiskusi, mari kita bacain berita, yang mana beritanya kemudiannya membuat kita akan memastikan bahwa ketika Najib Razak bisa ditangkap, Jokowi harus ditangkap. Kita tidak dalam konteks benci. Intinya, teriakan itu sebagai ekspresi bahwa masyarakat secara umum sebetulnya muak, dan sebetulnya ya tidak. Kalau boleh dibilang, ya alhamdulillah tuh orang udah selesai. Tetapi kita belum bisa terlalu berlegah hati, berpikir terlalu tenang dan senang, karena rezim ini belum mempertontonkan sebuah rezim yang menyapih, rezim yang berani menyatakan penolakan dan menyatakan talak 3 terhadap permainan tangan-tangan fufu-fafa. Saya pikir ini harus segera dilakukan kerja-kerja yang bukan melulu mengharapkan pada Pak Prabowo-nya. Mungkin masyarakat juga perlu memikirkan bentuk-bentuk partisipasi yang sifatnya partisipatif ataupun mungkin yang bersifat kerja-kerja oposisional, oposisi. Itu mungkin respon awal, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kenapa saya bahas tentang Anies dan SBY diapresiasi, kemudian keluarga Jokowi disoraki? Karena bisa saja, Bu Alfian, vibes ini kan bisa diduga ya, di ruangan itu banyak orangnya Prabowo gitu Bang Alfian. Bisa diduga seperti itu. Nah, apakah sebab ini, bukan sebab ya, apakah ini bukti berjalan waktu atau seiring berjalan waktu Gibran akan segera dieliminasi Bang Alfian? Nah, itu yang pertama Bang Alfian. Karena kalau kita lihat ya Bang Alfian, dengan beberapa titik menteri yang mungkin kita sebagai oposisi tidak sepakat dengan Prabowo, tapi penempatan orang-orang Jokowi saya lihat tidak terlalu strategis Bung Alfian. 1-2 mungkin ada yang strategis ya, tapi yang banyak
yang titipannya Jokowi, saya rasa kurang strategis. Misal kayak Budi Ari, dia kan dibuang dari Menko Info ke koperasi. Nah, koperasi mungkin secara jebakan ya, kalau nanti si Budi Ari neko-neko, ya dia berurusannya langsung dengan KPK, kira-kira kan gitu. Nah, mungkin gimana tuh Bang Alfian? Apakah mungkin ini gestur Prabowo juga, Bang Alfian, dalam waktu dekat atau seiring berjalan waktu, bukannya Prabowo yang disampaikan seperti Koni Rahakundini, tapi mungkin Gibran yang dieliminasi, Bang Alfian? Ya, Gibran dieliminasi, tapi Prabowo ini tetap bisa dibunuh. Ini mungkin saya ingin katakan pada Bung Kameramen dan pemirsa. Saya mencoba kembali dengan pertanyaan awal. Untuk Gibran itu harus ada tindakan untuk memandu terhadap dugaan gratifikasi ya yang disampaikan oleh salah satu dosen UNJ, Pak Ubaidillah Badrun. Nah, itu harus diteruskan karena itu jumlahnya tinggi sekali. Puluhan sampai ratusan miliar untuk hanya ngurusin martabak. Jelas satu situasi. Nah, kelakuan dia di akun Fuhufafa itu menyangkut lebih dari belasan bahkan puluhan orang. Dan juga ada yang mengartikan ada satu ungkapan si Samsul ini adalah yang berhubungan dengan Rasulullah. Nah, tentu semua harus didudukkan sehingga kalau tadi ada pendapat dari Bung Kameramen, tapi saya ingin bukan meluruskan. Bung Kameramen, kita mah nggak punya posisi apa-apa. Kita mah bukan anggota mereka dan juga kita bukan oposisi ya. Kita bukan oposisi. Yang oposisi itu ya yang nanti nggak dimasukkan sama sekali ya. Siapa nanti partai mana yang nggak ada perwakilannya, itu otomatis jadi oposisi. Kata kuncinya adalah bahwa perjalanan penataan negara yang dilakukan oleh Pak Prabowo, menurut hemat saya, jangan buru-buru dipuji-puji, jangan juga terlalu dicurigai, jangan juga dianggap terlalu lugu nurut dengan kemauan Pak Jokowi. Nah, semuanya dilihat dengan utuh. Nah, kedepannya menurut hemat saya, Pak Prabowo itu kan sebetulnya adalah calon presiden yang sejak 2014 dan 2019 yang sangat diinginkan dan dilulukan, didambakan oleh mayoritas kebanyakan bangsa Indonesia. Para ulama-ulama kita dengan istimewa ulama telah mengultimatum, bahkan pernah menawarkan Ustadz Abdul Somad sebagai wapres. Ya. Sekali lagi Bung Kameramen, saya ingin mengajak Bung Kameramen maupun kita semua, mari melihat persoalan ini sebagai sebuah proses. Kesalahan-kesalahan yang memang ada kesalahan secara delik dan pelanggaran hukum, saya punya permintaan pada Pak Prabowo, jangan menghalang-halangi. Di Malaysia saja bisa kok Najib ditangkap, istrinya pun ditangkap. Karena memang gratifikasinya sangat mencolok dan ini persis. Dan bahkan mungkin untuk di Indonesia yang akan ditangkap bukan hanya mereka berdua. Bisa mantunya, bisa anaknya, bisa keluarga yang lain. Dan ini harus dikerjakan secara proporsional dan konstitusional. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, mungkin kita dibacaan berita oposisi sipil, Bung Alfian. Oke, baik. Saya sepakat dengan Bung Alfian, kita jangan terlalu senang juga jangan terlalu nyerang Prabowo juga. Mungkin dia sedang melakukan strategi katanya. Tapi mudah-mudahan Bung Alfian dengan masuknya Pak Fadlizon di sana, Menteri Kebudayaan, minimal lekra nggak bisa berbudaya lah di Indonesia. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, gestur-gestur yang saya amati ya mungkin yang menggunakan bahasa Bung Alfian tadi tidak terlalu senang karena kan Agus Jabo udah diumumkan. Jadi setelah menteri, wakil menteri langsung diumumkan, Bung Alfian. Oh gitu. Jadi Agus Jabo itu jadi wakil menteri sosial. Kalau Budiman Sujatmiko saya nggak tahu. Belum lihat lagi, tapi saya lihat nggak ada tuh, makanya nggak tahu tuh di bagian apa, komisaris apa kali nanti. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa minimal pesan Bu Alfian nih untuk 100 hari pertama Prabowo, ayolah Pak Prabowo jangan sama aja dengan rezim Jokowi yang anti Islam. Untuk closingnya silakan. Ya, saya ingin mengatakan pada Bung Kameramen dan buat seluruh masyarakat Indonesia dengan beberapa prisma atau spektrum. Yang pertama untuk kabinet merah putih yang baru saja diumumkan. Sebutlah setelah pelantikan kemarin atas proses sertijab ya.
dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, sekarang sudah ada komposisi kabinet merah putih. Maka menurut saya secara internal mereka harus terus memastikan bahwa cukuplah bekerja dengan Pak Prabowo sebagai presiden dan segera diurus agar si Gibran itu diselesaikan. Dia punya persoalan secara medis, dia punya persoalan secara mental, secara moral, secara intelektual, secara kultural, secara akhlak, secara agama. Jadi nggak ada cerita kita memaklumkan dia dengan alasan apapun. Jadi Gibran adalah kartu mati talak 3-1. Yang kedua, buat Pak Anies Rashid Baswedan dan anak-anak Abah seluruh Indonesia, saya menghimbau jangan melihat ini secara pasif. Harus ada gerakan-gerakan pasif, gerakan-gerakan aktif yang memungkinkan kita bisa secara nasional melakukan konsolidasi dan penawaran sehingga akhirnya ketika seorang Gibran yang memang tak bermutu itu dilepas, maka kita bisa dengan kerja-kerja politik, dengan komunikasi politik yang efektif, bisa menawarkan Pak Anies menjadi wakil presiden. Dan menurut saya tidak perlu pakai malu tawarkan itu. Nah, yang lain, pihak lain, sebutlah misalnya partai-partai yang kemarin belum lolos, atau yang tahun ini tidak lolos seperti P3. Nah, menghadapi muktamar terdekat, P3 pastikan bisa memilih orang-orang yang memahami akar kesejarahan P3. Yang kedua, Partai Umat. Ya, kepada Pak Agus Rahmadi, saya berharap bisa merancang betul Partai Umat ini menjadi sebuah keberadaan lembaga Partai Umat Islam yang bisa menjadi tempat orang beraspirasi. Kenapa? Karena orang-orang Muslim yang dewasa yang punya hak politik dan peran-peran politik ada masih di atas 140 juta. Sementara yang ikut ke PKS baru 12 juta. Yang ikut ke PKB cuma 16 juta. Yang lain total nggak sampai 40 juta. Masih ada 100 juta lagi. Jadi kalau nanti Masyumi misalnya dibawa ke pemimpinan Dr. Ahmad Yani yang dipimpin secara syuroknya oleh Ustadz Abdullah Hemahua. Ayo semua jalan. Jadi ingin saya katakan, Pak Prabowo, please, monggo, sumonggo, silahkan. Nah, terus yang lain-lain bergerak. Jadi kita melihat bahwa negara ini diurus oleh kita semua dengan posisi dan porsi masing-masing. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.